Bu Yuni, 5 bulan kurang lebih di Sumatera Barat sampai saat ini, kita sudah merasakan betul nih bagaimana impact dari program-program yang Ibu jalankan. Salah satunya terjun ke sekolah, kalau nggak salah itu Jaksa Mengajar gitu. Itu apa inisiatif awalnya, apa yang membuat Ibu membuat program seperti ini? Sebenarnya kan kalau sebelumnya itu sudah ada program dari pusat itu Jaksa Masuk Sekolah. Tapi Jaksa Masuk Sekolah itu kan kita hanya ada dalam setahun itu sekitar 6 atau sampai 8 kegiatan. Gitu. Jadi datang ke sekolah pun datang secara umum dan memberikan materi yang hanya 1-2 jam selesai gitu. Nah, kemudian waktu saya datang ke sini itu kan pikir saya kan Sumbar itu saya belum pernah ke Sumbar sebelumnya. Oh iya? Terus langsung bertugas ke sini itu baru pertama kali ke Sumbar. Pikir saya yang saya dengar kan Sumbar itu religius. Baik. Gitu. Jadi kayaknya semua aman-aman saja kalau daerah religius gitu. Terus kemudian ngobrol dengan Pak Kapolda yang lama waktu itu, karena saya datang masih Pak Kapolda yang lama, itu Pak Suaryono. Itu dari situ kita tahu bahwa peredaran narkoba di sini sudah cukup masif, gitu. Dan ternyata dengan berjalannya waktu, memang saya beberapa kali mengajukan tuntutan mati. Terus kemudian beberapa kali juga anak-anak SMK kelas 1 gitu sudah memakai. Jadi pemakaian katanya juga sudah cukup tinggi. Terus kemudian pengedar juga, geng pengedar pasti. Terus kemudian geng motor juga tawuran lumayan banyak. Benar. Waktu itu saya ingat banget Pak Kapolda itu bilang 89. Nah, dari situ tuh kemudian saya berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk ini anak-anak gitu. Karena kalau dilanjutkan pasti efeknya tidak bagus. Kalau dari remaja mereka sudah penuh seperti ini, untuk sembuh itu memang bisa, tapi pasti memerlukan waktu yang panjang gitu. Akhirnya saya berpikir apa sih, meskipun nanti kesini akan tetap berpikir lagi apa yang bisa efektif gitu. Akhirnya terpikir itu lagi tadi, Jaksa Mengajar gitu. Jaksa Mengajar itu benar-benar masuk di kelas. Jadi berbeda dengan jaksa masuk sekolah, tapi kita memang benar-benar masuk di kelas. Sasaran kita untuk percobaan itu 2 sekolah. Nah, dari situ, tapi sebelum membuat program itu saya kumpulkan dulu para jaksa ini di kantor. Karena saya sebelum bikin program, saya harus tahu dulu SDM saya sebanyak apa nih gitu. Kemudian saya tawarkan kepada jaksa ini, kalian mau nggak sedekah mengajar? Kenapa saya bilang sedekah? Karena kalian nggak akan dapat honor, nggak akan dapat bayaran. Tapi kalian boleh berharap kalau kita baik sama anak orang, kita boleh berharap suatu saat ada orang yang baik sama anak kita gitu. Nah, kalau kita pancing seperti itu, pastinya kalau untuk anak itu segalanya akan dilakukan. Dan ternyata terus kemudian saya mulai dari bahwa saya ikut ngajar. Langsung Ibu terjun ya? Iya, dan saya memang terjun langsung juga. Akhirnya teman-teman ini banyak saya edarkan, itu ada sekitar 40-an lebih untuk mereka yang ingin ikut mengajar gitu. Nah, setelah tahu ada SDM-nya, baru kita koordinasi dengan Pemprov, pastinya dengan pihak sekolah atau Dignas. Dan ternyata juga responnya baik dan berjalanlah semua akhirnya Jaksa Mengajar ini. Jadi ingin memperkenalkan apa saja sih tindak pidana yang dekat dengan anak-anak atau remaja. Ini saat terjun ya Bu ya? Oh iya. Oke, sama 1 Padang ya? Iya. Respon dari anak-anak gimana Bu? Dan kenapa mesti memilih SMA nih? Karena sebenarnya mungkin lebih pas juga itu dasarnya dari SMP. Tapi SMA kita kan di tingkat provinsi, jadi yang di bawah Dignas itu adalah SMA. Cuma saya juga berpikir bahwa SMA cara menerima juga akan lebih mudah. Dan kita ambil untuk yang kelas 2. Gitu. Kelas 11 jadi kelas sekarang 11. Namanya kelas 11 ya. Memperlihatkan lagi betapa tuanya saya. Tidak tahu perubahan. Tidak seperti itu. Jadi akhirnya kita ambil itu, makanya ini nanti kita evaluasi 6 bulan. Apakah yang kita lakukan ini sudah
masuk dan sebagaimana keinginan masyarakat, atau nanti kita evaluasi lagi bentuknya akan seperti apa. Ini udah running berapa lama, Bu? Jadi ya baru bulan kedua, dari Januari, Februari. Udah berapa sekolah? Masih 2 itu? Yang kita jadikan percontohan 2 pilot project-nya ini dulu. begitu ya? Makanya nanti 6 bulan kita evaluasi lagi dengan harapan kalau para remaja ini tahu tentang bahwa yang mereka lakukan itu bisa masuk ke ranah pidana, itu mereka akan berhati-hati lagi. Oke.